Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wibi Kurnia. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Saat ini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu analisis jabatan dan juga rekrutmen. Nah, yang pertama itu tadi ada metode analisis jabatan. Di dalam metode analisis jabatan, salah satunya ada observation. Observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas suatu pekerjaan, atau contoh kerja atau observasi sebagian performansi kerja. Itu terdapat pada karyawan dan perekaman secara tidak langsung terhadap aktivitas kerja. Nah, selanjutnya itu ada performing the job, yaitu melaksanakan secara langsung pelaksanaan tugas-tugas suatu pekerjaan tersebut. Nah, dan yang terakhir itu di dalam metode analisis jabatan ada interview. Interview ini dilakukan baik secara individual maupun kelompok terhadap pemegang jabatan, supervisor, anak buah, klien, atau sumber-sumber yang lain. Nah, di dalam metode analisis jabatan kita harus mengetahui beberapa hal-hal yang memang ini harus ada di dalam metode analisis jabatan. Adapun hal-hal tersebut yakni yang pertama ialah wawancara. Nah, di dalam wawancara itu ada 3 jenis yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan analisis jabatan tersebut. Yang pertama itu wawancara secara individual dengan masing-masing karyawan. Yang kedua itu wawancara secara berkelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Nah, selanjutnya itu wawancara penyelia dengan satu atau lebih penyelia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis tersebut. Nah, yang kedua itu ada kuesioner. Nah, metode kuesioner ini sering dipakai dalam mengumpulkan data mengenai pekerjaan. Suatu survei ini dibuat dan diberikan kepada karyawan dan manajer untuk diisi. Jadi keuntungannya yang didapat dan diperoleh dari metode ini adalah informasi atas jumlah besar pekerjaan yang dapat dikumpulkan dengan biaya yang cukup kecil dan dengan waktu yang relatif singkat. Metode ini berasumsi para karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka, sehingga metode ini perlu dikombinasikan dengan wawancara dan observasi untuk mengklarifikasikan dan melakukan verifikasi informasi dari kuesioner ini. Jadi jenis kuesioner yang sering digunakan adalah checklist yang bisa memberikan cara yang sederhana bagi karyawan dalam memberikan informasi. Nah, yang ketiga itu observasi. Ini tadi observasi dapat dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus. Jadi satu periode kerja lengkap dalam metode ini. Observasi ini mengamati seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan tanpa intervensi. Analisis mencatat tentang apa, mengapa, bagaimana berbagai bagian pekerjaan itu dilakukan. Biasanya informasi ini dicatat dalam sebuah format standar. Pemakaian metode observasi terbatas karena banyak pekerjaan tidak memiliki kewajiban pekerjaan yang lengkap dan mudah untuk diamati. Nah, selanjutnya ataupun yang terakhir ini ialah buku harian. Jadi setiap karyawan ataupun setiap manajer yang ada
diminta untuk membuat buku harian. Ini bertujuan untuk melakukan pendekatan antara karyawan dan juga manajer. Jadi metode ini menuntut agar karyawan dan setiap manajer mengamati kinerja mereka sendiri dengan cara membuat suatu catatan harian tentang tugas dengan memperhatikan beberapa hal-hal yang menurutnya penting. Dan pendekatan ini dapat menghasilkan informasi yang berguna, namun dapat menjadi beban bagi karyawan untuk merealisasikan suatu catatan harian yang akurat. Nah, setelah kita mendapatkan hal-hal yang penting dari metode analisis jabatan ini, jadi apakah manfaat yang kita dapatkan dari metode analisis jabatan tersebut? Nah, jadi manfaatnya yang pertama itu ada menetapkan dasar rasional pengupahan dan penggajian yang objektif. Yang kedua itu menghapuskan persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi. Yang ketiga itu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang sebagai basis perencanaannya. Dan yang keempat itu menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan pekerjaan yang ada. Yang kelima itu menentukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan baik untuk karyawan maupun manajer. Dan yang keenam itu menentukan pola atau pokok sistem pengembangan krisis karyawan yang tepat dan menyeluruh ataupun merata. Dan selanjutnya itu menentukan standar-standar prestasi kerja yang realistik. Nah, selanjutnya menempatkan karyawan pada posisi yang tepat berdasarkan keterampilannya. Selanjutnya penataan jabatan dan pengembangan organisasi. Nah, selanjutnya membantu memudahkan memahami tugas terutama bagi karyawan baru. Selanjutnya memperbaiki aliran atau alur kerja. Selanjutnya melancarkan hubungan kerjasama dan saling pengertian antar karyawan dan antar satuan organisasi ataupun satuan instansi ataupun satuan perusahaan. Nah, itu tadi merupakan beberapa manfaat-manfaat dari analisis jabatan yang telah memang ditampilkan. Baik, nah untuk selanjutnya itu ada rekrutmen. Nah, menurut Grafin Ricky W 2007, itu rekrutmen itu adalah proses pelarikan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk. Nah, rekrutmen sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rekrutmen internal dan juga rekrutmen eksternal. Yang pertama itu rekrutmen internal. Di dalamnya berarti rekrutmen ini mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi rekrutmen internal ini lebih mempertimbangkan karyawan yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini melibatkan orang-orang di luar organisasi atau orang-orang yang di luar perusahaan ataupun instansi untuk melamar lowongan pekerjaan yang belum terisi. Nah, jadi tujuan dari rekrutmen itu sendiri apa? Nah, yang pertama itu untuk menarik sejumlah pelamar yang memenuhi syarat. Jadi itu termasuk dalam rekrutmen. Yang kedua itu tentukan kriteria minimum untuk melamar potensial. Jadi orang-orang yang memiliki potensi yang kita rekrut. Dan yang ketiga itu untuk kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut ataupun instansi tersebut. Jadi menurut Mondi pada tahun 2008 tujuan rekrutmen itu ialah yang pertama mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Nah, yang kedua itu mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga itu memperoleh para karyawan dengan latar belakang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Jadi ini menurut Mondi pada tahun 2008 itu rekrutmen yang telah saya sebutkan tadi. Menurut Mondi itu rekrutmen yang telah saya sebutkan tadi ada 3. Ya, barangkali mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan atau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan juga video ini berguna bagi kita semua. Nah, jika di dalam video saya ini terdapat kesalahan-kesalahan ya mohon dimaklumi. Juga saya dalam proses tahap belajar. Jika memang ada yang kurang mohon dikritik ataupun diberikan saran. Ya, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.